Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dengan kami, yaitu di judul berbagi makna, yang mana kali ini saya ingin menyampaikan karena melihat ada beberapa fenomena yang terjadi sejak lama bahkan sampai sekarang, itu mengenai masalah pendidikan rakyat semesta. Seperti episode yang lalu yang kami sampaikan dalam judul 7 to 7, di mana tugas seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala eksekutif yang pertama adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat semesta. Yang mana makna kesejahteraan itu adalah keamanan, keadilan, dan kemakmuran. Yang mana kemakmuran itu adalah masalah sandang, pangan, papan pendidikan, kesehatan, dan kendaraan. Nah, di situ ada unsur pendidikan yang sungguh amat penting. Bahkan kalau kita ambil referensi dari Islam, Rasulullah menerima wahyu pertama juga adalah perintah untuk membaca, yang itu kalau dimaknai lebih dalam lagi bahwa betapa pentingnya makna pendidikan. Harus dibedakan antara pendidikan dan belajar. Memang bagi segenap warga negara Indonesia, belajar itu hukumnya wajib. Tetapi pendidikan itu adalah hak. Jadi segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mempunyai hak mutlak untuk memperoleh pendidikan dari negara. Nah, pendidikan adalah hak. Nah, hak itu biasanya selalu berdampingan dengan kewajiban. Siapa yang berkewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi segenap anak bangsa, tidak lain dan tidak bukan adalah negara. Jadi, kalau kami tarik garisnya adalah bahwa pendidikan adalah hak anak bangsa dan merupakan kewajiban bagi negara untuk menyediakan sarana dan prasarananya secukupnya. Bahkan kalau nggak salah anggaran pendidikan itu sampai 20% dari APBN. Yang mana kalau APBN kita itu 3.000 triliun, maka pendidikan itu dibudgetkan, dianggarkan sekitar 600 triliun. Tapi dengan biaya 600 triliun itu yang kita pertanyakan adalah pertama, apakah dengan biaya sebesar itu rakyat telah mengenyam pendidikan secara mudah? Apakah orang tua juga merasakan tidak ada lagi soal kerepotan untuk mendidik anaknya? Dan yang ketiga adalah bagaimana mutu dari anak didik kita yang telah dibiayai sekitar 20% dari APBN. Saya dan teman-teman merasakan sendiri dan melihat sendiri, ada anak lulusan SMA kok urusan perkalian aja misalnya 6 kali 8 aja nggak ngerti. Terus rumus kimianya air itu apa juga tidak mengerti. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, kepada presiden yang nanti dilantik, dalam kesempatan ini kami memohon agar masalah pendidikan ini lebih ditingkatkan lagi dan harus memiliki sistem pendidikan yang
baik dan benar. Kapan sistem pendidikan Indonesia itu bisa dikatakan baik dan benar? Yaitu ketika biayanya murah, bila perlu gratis. Yang kedua, tidak merepotkan orang tua murid. Yang ketiga, tidak merepotkan guru. Dan yang keempat, juga tidak merepotkan stakeholders atau pemerintah yang menyelenggarakannya. Nah, oleh karena itu, dalam episode yang sebelumnya, kami telah mengusulkan suatu revolusi pendidikan di negeri ini, yaitu dengan sistem sekolah umum 9 tahun yang diadakan di setiap desa. Karena apa? Selama ini kita sekolah dasar 6 tahun, setelah itu SMP 3 tahun, dan setelah itu SMA 3 tahun, di mana mata pelajaran sedemikian itu ditempuh dalam waktu yang relatif lama, yaitu 12 tahun, yang mana kalau kita melihat dari mata pelajaran yang ada, itu sangat mungkin untuk diringkas sehingga bisa ditempuh, tidak perlu dengan 12 tahun, tapi cukup 9 tahun saja. Jadi dalam kesempatan ini mohon kepada Presiden yang nanti menjadi kepala eksekutif dan kepala negara selama 5 tahun ke depan, tolong ciptakan suatu sistem pendidikan yang baik dan benar. Biayanya murah, tidak membebani orang tua, kualitas pendidikannya juga semakin bermutu, tidak merepotkan guru, tidak juga merepotkan pemerintah, dan sebagainya, sehingga kita betul-betul bahwa anak bangsa ini memperoleh ilmu secara nyaman. Demikian yang perlu saya sampaikan, karena sekali lagi bahwa pendidikan adalah hak rakyat. Di samping hak ada kewajiban, yaitu siapa yang berkewajiban adalah negara berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarananya. Jadi pendidikan ini adalah hak semua anak bangsa, dan bagi negara adalah kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarananya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan dalam paparan yang singkat ini tentang pentingnya pendidikan bagi rakyat semesta. Semoga bermanfaat. Terima kasih.